Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu serta diberi kelimpahan oleh Tuhan Yesus. Pada hari Minggu 19 Desember hari ini, kita akan memulai HIA-MPT. Sebelum memulai pelayanan, kita membutuhkan bimbingan dan berkat. Kalau kita tidak bisa bertemu secara langsung karena sedang ada bencana virus corona, tapi kita akan tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Sebelum kita memulai pelayanan kita dan ibadah, mari kita satu dulu dimulai. Sobat Truna, kita akan bersama memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Truna kita di pagi hari ini. Marilah kita bersama bernyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor yang ke-17, bait pertama dan kedua, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu serat dengan kasihmu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, makasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah persekutuan Pelkat Taruna Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bimbing dan pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sobat Truna, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama kembali memuji Tuhan lewat lagu Gita Bakti nomor 17, baitnya yang ketiga, Abadi Tak Nampak. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Selamat pagi adik-adik. Nah, di pagi hari ini kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Yesaya 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Oke, sambil Alkitab dibuka, kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga detik ini Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu atas izin Engkau.
Tuhan, terima kasih banyak di pagi ini pun Kau izinkan kami hadir di IHMPT secara online ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar, apa yang kami baca, dapat kami pahami dan bisa kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon Kau kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Yesaya 2, ayat yang pertama sampai yang kelima. Kakak akan membacakan buat adik-adik sekalian. Di bawah judul, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Berbahagialah kita yang telah membaca dan percaya akan firman Tuhan dan siap menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi adik-adik sekalian, adik-adik teruna. Puji Tuhan, di hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, tepat pada tanggal 19 Desember 2021. Nah, hari ini tanpa disadarin kita sudah hampir berada di penghujung tahun 2021. Minggu depan, 6 hari lagi kita akan masuk ke dalam perayaan Natal. Nah, bersyukur kita bisa ada hingga saat ini. Jadi walaupun keadaan dunia ini penuh dengan tantangan di saat mengalami pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun, tapi hingga saat ini keadaan itu terus membaik. Ya, kita percaya, kita yakini itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita juga percaya kita bisa melihat ibadah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berbicara, bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu juga merupakan satu anugerah dari Tuhan, di mana Tuhan selalu baik dan sangat baik, sehingga selalu menjaga dan menyertai kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di pagi hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah merasakan kalau Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah merasakan kalau, wah saya gak bisa hidup seperti ini nih tanpa Tuhan? Wah saya ini benar-benar merasakan kebaikan Tuhan setiap saat. Kita berada di situ, atau mungkin kita berada di posisi yang berlawanan, yang merasa, ya Tuhan biasa aja sih. Ya saya datang ibadah pun juga kan orang tua saya orang Kristen, saya juga Kristen, ya saya datanglah ke ibadah. Nah kalau semua hal yang saya alami, sekolah, saya bisa tidur di tempat yang enak segala macam, ya itu kan orang tua saya mampu aja. Jadi dua hal ini merupakan hal-hal yang kontras. Ada yang merasakan sebagai orang Kristen tuh hidup karena kebaikan Tuhan, ada yang merasakan hidup ini adalah satu hal yang biasa-biasa aja, bukan karena kebaikan Tuhan juga.
orang tersebut bisa menikmati hidup hingga sekarang. Nah, hal inilah yang juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Bahkan di saat kehidupan dia yang terus diberkati, mereka akhirnya sering lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka bahkan sampai bisa menggeser Tuhan dengan menyembah dewa-dewa lain yang mereka mau. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kudus, yang tidak mencerminkan umat-umat pilihan Tuhan. Tapi mereka melakukan itu bukan dengan rasa bersalah, tapi melakukan dengan biasa aja. Sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, di pagi hari ini ada sosok spesial, yaitu Yesaya. Yesaya ini merupakan seorang nabi yang dipercaya yang dekat dengan Tuhan, dan dia pun memiliki kehidupan yang sangat baik. Dia memiliki relasi yang baik dengan kepemimpinan bangsa Israel di saat itu. Ada beberapa periode yang dia tuh dekat dengan kepemimpinan di saat itu. Tapi yang menarik di sini, di saat dia memiliki hubungan yang baik dengan kepemimpinan bangsa Israel, dan kita yakini juga kehidupan perekonomiannya juga baik, tapi dia nggak pernah lupa dengan Tuhan. Dia bahkan mau hidupnya dipakai oleh Tuhan, seperti yang kita baca di Yesaya 2 ayat 1 sampai yang kelima ini, dimana yang pertama ini, di ayat yang pertama dan kedua kita bisa lihat kalau Yesaya itu mendapatkan satu momen di mana Tuhan menyatakan firman kepadanya di Sion. Tuhan meminta Yesaya untuk memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk berlaku baik. Tapi latar belakang itu tidak membuat bangsa Israel mendengar akan ucapan Yesaya. Bangsa Israel tetap berjalan dengan kedegilannya mereka, kebebalannya mereka, sehingga banyak hal yang membuat Yesaya sudah mengarahkan untuk mengikuti firman Tuhan, mereka nggak mau dengar. Tapi di satu titik di sini kita bisa lihat di ayat yang pertama, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat Tuhan, rumah Tuhan akan berdiri dan selanjutnya. Di sini Yesaya mendapatkan firman Tuhan di saat itu. Dia mendapatkan firman Tuhan di Sion, di gunung di Sion. Di situ dibilang oleh firman Tuhan kalau nanti ada satu saat bangsa-bangsa akan hadir, bangsa-bangsa akan datang dan memuji nama Tuhan. Karena latar belakang mereka kenapa datang ke Tuhan adalah mereka sudah jenuh, di mana dewa-dewa yang mereka sembah itu tidak seperti yang mereka tidak merasakan kedamaian, mereka tidak merasakan damai sejahtera seperti yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Jadi di sini Yesaya diberikan firman oleh Tuhan, diberikan pandangan kalau yuk sebagai bangsa Israel jangan pernah lalai, jangan pernah egois dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi balik ke Tuhan, tetap andalkan Tuhan kembali, sehingga dalam menjalankan aktivitas di ujung-ujung kehidupan mereka berharap untuk terus bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, karena mereka merasakan kalau dewa-dewa yang mereka sembah itu nggak memberikan damai sejahtera sukacita seperti yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita saat ini masih merasakan firman Tuhan, atau Tuhan itu merupakan sosok yang jauh? Jangan lupakan Tuhan. Jangan menganggap Tuhan itu sebagai sebuah cerita yang kenyataannya perlu diragukan. Tapi percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua kebaikan yang kita alami itu hanya karena kemurahan Tuhan. Banyak
Yesaya yang mungkin sudah berbicara dalam kehidupan kita saat ini. Berbicara kepada adik-adik hingga saat ini. Mungkin Tuhan berbicara lewat orang tua, lewat adik, lewat kakak, lewat teman, lewat kakak-kakak layan, lewat pendeta, lewat siapapun Tuhan mau pakai. Cuma kadang kita merasa, apa benar sih yang diomongin? Semua hal baik itu pasti berasal dari Tuhan. Jangan pernah ragu akan hal itu. Biasakan untuk hidup kita mulai terus bergantung dengan Tuhan. Miliki kebiasaan yang baik. Rutin berdoa, rutin mengucap syukur, rutin memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, rutin bersekutu. Di saat kita ada masalah, jangan ragu untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Ngobrol, minta petunjuk apa yang harus dilakukan, sehingga hidup kita akan merasa dekat dengan kebaikan Tuhan. Jadi di saat kita merasakan Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita, hidup kita pun tujuannya pasti hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan sendiri. Jadi di saat kita sudah berada di posisi saat ini, kita sudah masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, dan 6 hari lagi akan menikmati hari raya Natal. Bukan sekedar pesta pora yang kita ingat, bukan sekedar kado di bawah pohon Natal yang kita kejar, tapi ingat akan kebaikan Tuhan dan mulailah untuk berbuat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mulailah untuk berjalan bersama Tuhan, mulailah berjalan dalam terang Tuhan, karena semua yang dijanjikan oleh Tuhan itu real, itu nyata. Mungkin saat ini adik-adik masih merasakan kalau nggak juga kak, lebih nyaman dengar dengan teman-teman, sahabat-sahabat, tongkrongan, atau aku lebih ngandelin nonton YouTube sih daripada mendengarkan firman Tuhan. Mungkin nonton YouTube tentang film-film lebih menyenangkan buat adik-adik. Tapi semua itu semu. Semua itu hanya sementara. Tuhanlah yang selalu setia. Tuhan pasti akan menggerakkan siapapun untuk membuat adik-adik bisa terus diberkati hingga sekarang. Jadi, jangan melupakan Tuhan. Jangan merasa bisa berjalan sendiri. Jangan merasa komunitas teman-teman itu menjadi jauh lebih penting daripada Tuhan. Selalu berbicara dengan Tuhan. Selalu mempermuliakan nama Tuhan. Karena kehidupan adik-adik hingga sekarang ini bisa ada, itu hanya karena anugerah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jadi setelah kita mendengarkan firman di pagi hari ini, mulailah kembali untuk hidup yang benar. Mulailah mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal dengan penuh sukacita yang motivasinya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Rubah hidup kita yang selama ini kita sering berbuat yang gak baik, sering berbuat jahat, sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti adik, orang tua, kakak, teman. Stop. Jangan lakukan hal itu lagi. Berbuatlah yang baik. Memang gak gampang untuk berbuat baik, tapi ingat Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Tugas kita di saat kita mengalami tantangan yang berat, datang ke Tuhan, berdoa, minta kekuatan, jujur ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tuh selalu mengerti apa yang kita alami. Tinggal kitanya aja ingin membuka diri kita untuk Tuhan hadir atau tidak. Jadi berjalanlah terus bersama Tuhan, berjalanlah dalam terang Tuhan, dan di saat kita telah mendengarkan firman ini, minta hikmat dan kebijaksanaan, minta hati yang baru dari Tuhan, sehingga di saat kita menghadapi kehidupan hari-hari, apapun yang kita hadapin, kita selalu melakukan yang terbaik surut dengan kehendak Tuhan. Selamat menjalankan firman Tuhan, selamat mengandalkan Tuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sobat Teruna, kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan kembali menyambut lewat puji-pujian dari Gita Bakti nomor 251,
Sia hamba, bait yang pertama dan yang kedua. Sia hame kukayan cuencos, sia hame kukayan cuencos, sia hame kukayan cuencos, sia hame kukayan cuencos, sia hamba, oh sia hame kukayan cuencos, sia hamba. Oh, sia hame kukayan cuencos. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar bisa terus menjadi negara yang maju dan berkembang ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya, agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya bagi negara dengan baik, dan juga agar mereka dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, para korban bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi. Engkau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka selalu kuat dalam keadaan yang sulit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terutama juga untuk GBIB Sawangan. Engkau berkati gereja kami ya Tuhan, agar setiap kegiatan yang diadakan dapat memuliakan nama-Mu dan juga berguna bagi masyarakat. Engkau berkati juga pendeta, majelis, dan semua yang ikut bagian dalam gereja ini. Berkati kehidupannya, keluarganya, juga kesehatannya dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pekat PT GPIB Sawangan, berkati para pengurus dan pelayan PT agar selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam melayani taruna dengan baik, walaupun ibadah masih berjalan secara online. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa untuk teman-temanku taruna. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan, dan berikanlah kesehatan bagi mereka agar mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, aku juga berdoa untuk teman-temanku yang berulang tahun, kiranya yang mereka inginkan tercapai dan sehat selalu, serta aku ingin mendoakan untuk kegiatan sekolah yang sedang berjalan. Semoga selalu lancar dan tidak ada hambatan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sedang melakukan ujian PAS. Kiranya kami bisa mengerjakannya dengan baik dan semampu kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami dapat berkumpul di sini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa bagi keluarga di setiap kami. Kiranya Engkau selalu menyertai keluarga kami, berkati orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh.
Berkati kehidupan kami di setiap keluarga supaya senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Saat ini juga kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, ayah dan ibu. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat, tanpa kurang satu apapun. Berkati segala pekerjaan yang sedang mereka jalani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup rumah tangga orang tua kami. Hendaknya biar hanya Engkau saja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Haleluya, amin. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa yang telah kami ucapkan, telah kami sampaikan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Kau izinkan selalu terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur di tengah pandemi Tuhan yang keadaannya terus membaik, Kau terus berkati kami. Dan kami percaya berkat Tuhan gak hanya berhenti hingga di sini, tapi Tuhan selalu setia menjaga, memberkati dan menyertai kami sampai kapanpun juga ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa ini Tuhan ke dalam doa yang sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sobat Teruna, sekarang waktunya bagi kita untuk bersama memberikan persembahan. Sebelum kita bersama memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama dan kedua, Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit Tandura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk kembali ke kehidupan kita masing-masing. Marilah kita bersama melangkah bersama Tuhan
kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku, bait yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Adik-adik teruna sekalian, kita sudah berada di ujung ibadah. Kita akan doa penutup dan menerima berkat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ibadah di pagi hari ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang telah kami jalani, apa yang telah kami dengar, kami dapat melakukan semuanya Tuhan dengan motivasi hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja di sepanjang ibadah ini Tuhan. Tuhan sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami selalu hati yang baru, sehingga apapun kejadian yang kami alami, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam mengatasinya. Adik-adik terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik teruna semua saat ini, kekal sampai selama-lamanya.